sejahtera bagi kita semua. Jadi berdirinya kami di sini, kami ingin berwawancara untuk memenuhi tugas dari Bapak Pendeta Partohat Sihombing MPD dalam satu semester ini. Jadi sebelum kami berwawancara, izinkan kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Hotmail Sitoku dengan NPM 22010131 dan teman Saya Mutiara Santi Sihaan dengan NPM 2201101022. Saya Desi Romon Sinaga NPM 2201101008. Saya Sri Jessica Matondang dengan NPM 2201110042. Menurut saudari, sifat hakikat manusia itu seperti apa? Menurut saya, sikap hakikat manusia itu adalah ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki manusia yang secara prinsip manusia itu dapat berpikir, sehingga manusia itu dapat membedakan mana yang betul-betul manusia dan mana yang hewan. Apa pengaruh antara moral dan kata hati dalam pendidikan? Menurut saya, moral dalam pendidikan itu sangat penting karena moral itu mempelajari tentang tingkah laku. Nah, secara otomatis kalau manusia memiliki moral, maka kata hatinya akan sejalan dengan moral. Bagaimana pandangan saudari sekalian tentang dimensi kesusilaan dalam pendidikan? Menurut saya, dimensi kesusilaan dalam pendidikan itu adalah batasan yang lebih tinggi. Tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak cukup hanya melihat kepantasan itu, tetapi jika di dalam yang pantas itu terselubung kejahatan. Sehingga kita harus memperluas lagi pengetahuan kita tentang kesusilaan ini. Dan bagaimana pandangan saudari mengenai pendidikan sebagai pembentukan pribadi? Di dalam konteks pendidikan sebagai pembentukan pribadi. Pendidikan dapat membentuk manusia mengerti apa itu hakikat dan mengarahkan manusia ke arah yang lebih baik lagi. Terus, apa saja batasan dalam pendidikan yang berbeda dan berdasarkan fungsinya? Menurut saya pendidikan sebagai proses transformasi budaya, dan yang kedua pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, yang ketiga pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, dan yang terakhir pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Baiklah, terima kasih atas wawancaranya. Menurut saudari, apa yang dimaksud dengan peserta didik? Peserta didik itu seperti seseorang yang sedang berkembang, yang memiliki potensi tertentu, yang ingin memiliki pendidikan. Dan pastinya peserta didik itu tentunya memiliki karakteristik. Menurut Anda, jenis-jenis karakteristik apa yang harus dimiliki seorang peserta didik? Ya, kalau menurut saya peserta didik itu mestinya harusnya dia memiliki individu yang unik, bisa memiliki individu yang memiliki perubahan dalam diri dengan secara wajar. Terus dia memiliki individu bimbingan dan dia memiliki kemampuan untuk bisa mandiri untuk belajar. Menurut saudari, faktor-faktor apa saja yang membentuk karakteristik peserta didik? Faktor yang membentuk itu yang pertama faktor bawaan yang diwariskan oleh orang tua, yang kedua faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang menentukan karakteristik spiritual, mental, fisikis, dan juga intelijensi. Nah, menurut saudari, peserta didik pastinya memiliki potensi. Nah, apa saja yang dimaksud dengan potensi itu? Potensi adalah kemampuan yang terkandung di dalam diri peserta didik. Apa saja jenis-jenis potensi peserta didik itu menurut saudari? Potensi peserta didik itu ada dua ya. Yang pertama potensi fisik yang meliputi kesehatan, ketahanan, dan kekuatan. Yang kedua itu potensi psikologis yang meliputi kecerdasan umum, majemuk, bakat, dan kreativitas. Baik, terima kasih saya ucapkan telah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Menurut saudara, tujuan apa yang harus dicapai dalam suatu pendidikan? Tujuan yang harus dicapai dalam suatu pendidikan itu adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman. Selanjutnya, bagaimana pandangan saudari tentang konvergen? Konvergen itu adalah keadaan yang menuju satu titik
atau yang memusat. Seperti yang kita ketahui, alat dan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Menurut saudari, mengapa demikian? Ya karena dengan adanya fasilitas yang lengkap di kalangan peserta didik itu bisa mempermudah mereka untuk belajar sehingga pendidikan akan mudah mereka capai. Bagaimana pandangan saudara tentang pengertian pedagogi? Pedagogi itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang jika dieja menjadi dua kata, yaitu pait yang artinya anak dan agogos yang artinya membimbing. Bagaimana pendapat saudara dalam mengembangkan sistem pendidikan? Harus mendapatkan perhatian dan pengembangan yang utama. Terima kasih kepada saudara-saudara telah menjawab pertanyaan dari saya. Menurut saudari, apa itu aliran pendidikan? Menurut saya, aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia, berlangsung seperti diskusi berkepanjangan. Aliran-aliran pendidikan apa saja yang saudari tahu? Yang pertama itu ada aliran empirisme, aliran nativisme, naturalisme, dan aliran konvergensi. Bisakah saudari menyebutkan apa saja gerakan baru pendidikan yang ada di Indonesia? Beberapa gerakan baru pendidikan di Indonesia itu lebih berfokus pada proses belajar mengajar pada sistem persekolahan, seperti pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek. Seperti yang kita tahu, ada dua aliran pendidikan yang ada di Indonesia. Apa saja itu? Ya, jadi dua aliran pendidikan di Indonesia itu yaitu yang pertama perguruan kebangsaan taman siswa dan yang kedua yaitu ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Apa itu INS? INS itu yaitu Indonesian Netherlands School atau ruang pendidik Indonesia. Apa saja hasil yang dicapai dalam dua aliran tersebut? Hasil yang dicapai yaitu yang pertama, Taman Siswa telah berhasil mengeluarkan gagasan tentang pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indria sampai Sarjana Wiyata. Yang kedua, ruang pendidik INS Kayu Tanam mengupayakan gagasan-gagasan tentang pendidikan nasional, beberapa ruang pendidikan dan sejumlah hal lain. Baik, terima kasih kepada saudari-saudari telah menjawab pertanyaan dari saya. Menurut saudari, bagaimana implementasi dalam pendidikan? Menurut saya implementasi dalam pendidikan yaitu segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan program yang dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan bagaimana cara mengimplementasikan pendidikan? Cara mengimplementasikan pendidikan itu ada dua. Yang pertama yaitu pendidikan untuk diri sendiri, di mana kita diharapkan bisa mengembangkan bakat kita sesuai dengan potensi kita masing-masing. Dan yang kedua yaitu pendidikan untuk masyarakat. Dan saudari, apa aja contoh implementasi pendidikan di sekolah? Ya, seperti yang kita ketahui, contoh penerapan pendidikan implementasi di sekolah itu seperti dia memiliki catatan kehadiran, memberikan penghargaan kepada siswa yang disiplin, memiliki tata tertib di sekolah, membiasakan warga sekolah untuk disiplin dalam kebersihan, dan menegakkan aturan dengan memberikan sanksi atas pelanggaran tata tertib sekolah. Dan saudari, apa aja jenis-jenis implementasi pendidikan? Jenis-jenis implementasi pendidikan itu ada 6. Yang pertama, implementasi kebijakan, kedua, implementasi sistem atau teknologi informasi, yang ketiga, implementasi pendidikan, yang keempat, implementasi strategi, yang kelima, implementasi keperawatan, dan yang terakhir, implementasi kebijakan publik. Dan saudari, apa tujuan dari rencana implementasi pendidikan? Menurut saya tujuan dari implementasi itu adalah menerapkan rencana atau strategi yang sudah dirancang sebelumnya. Baik, terima kasih buat saudari-saudari telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih. Menurut saudara, mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Karena sistem pendidikan Indonesia itu belum sempurna, sehingga perlu menyempurnakan itu harus dibangunnya sistem pendidikan. Sebutkan kebudayaan dalam arti luas terkait dengan pendidikan. Ideal seperti ide, gagasan,
nilai dan sebagainya kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat fisik, yakni benda hasil karya manusia. Menurut saudara, bagaimana upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan? Yang menurut saya, pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang, mempersiapkan generasi yang jujur dan berakhlak supaya tidak ada hambatan. Dan menurut saudara, apa saja pusat pendidikan yang berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam kegiatan pendidikan? Menurut saya, pengajaran, pembimbingan, dan pelatihan. Apa yang saudara ketahui tentang pengajaran yang mendidik? Pengajaran mendidik menurut saya itu yang secara serentak memiliki peluang pencapaian. Terima kasih kepada saudara-saudara telah menjawab pertanyaan dari saya. Anda selaku mahasiswa Universitas HKBP Nomensen, apakah Anda tahu visi misi dari Nomensen? Ya, yang menjadi visi dan misi Universitas Nomensen yaitu visinya yang pertama, menjadi universitas unggul dan berdaya saing di tingkat global berbasis teknologi informasi menuju generasi industri berkelanjutan, berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi atau Pro Deo et Patria. Dan yang menjadi misinya yaitu melaksanakan perguruan tinggi Kristen untuk mewujudkan implementasi Tritunggal panggilan gereja dalam keunggulan ipteks dan berbudaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. Oke, baik, terima kasih. Apakah Anda bisa menyebutkan visi dari pendidikan nasional? Visi dari pendidikan nasional itu adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peran atas sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Indonesia. Menurut Anda, apa tujuan pendidikan itu? Tujuan pendidikan itu adalah ke arah mana anak didik akan dibawa. Pendidikan juga bertujuan meningkatkan kemampuan anak dan mutu anak. Dalam pendidikan itu kan ada istilah tuturi handayani. Apa pengertian dari istilah itu? Sebagai pendidik, hendaknya mampu menyalurkan dan mengarahkan perilaku dan segala tindakan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang dirancang. Oke, dari tadi kan kita berbicara tentang pendidikan. Pengertian pendidikan itu apa sih? Pengertian pendidikan itu suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Secara umum, apa saja unsur-unsur pendidikan menurut Anda? Ya, menurut saya yang menjadi syarat-syarat pendidikan itu ya berawal dari peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, alat dan metode pembelajaran, lingkungan pendidikan, dan materi pendidikan. Yang Anda tahu, apa saja alat-alat pendidikan? Ya tentu saja itu berawal dari pendidik, lembaga pendidikan, alat draft, sarana dan prasarana pendidikan, dan perpustakaan. Baik, di antara unsur-unsur pendidikan yang sudah disebutkan saudari tadi, pendidik sangatlah penting. Apa saja persyaratan menjadi seorang pendidik? Persyaratan menjadi seorang pendidik itu ada 3. Yang pertama yaitu memiliki kualifikasi akademik, yang kedua memiliki kompetensi, dan yang terakhir sehat jasmani dan rohani. Mengapa unsur pendidikan sangatlah penting? Unsur pendidikan sangat penting karena dengan pendidikan seorang dapat meningkatkan pola pikir, kompetensi, dan kualitas diri. Jika unsur pendidikan itu tidak ada, maka apa yang akan terjadi? Jika unsur pendidikan tidak ada, maka tidak akan jelas kemana arah anak didik, atau dengan kata lain, jika tidak ada unsur, maka tidak akan ada pendidikan. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Apa yang saudari ketahui tentang pendidikan nasional? Yang saya ketahui tentang pendidikan nasional adalah dalam rangka mewujudkan cita-cita dan mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan visi pendidikan nasional. Di Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Dan apa saja jalur dan jenis-jenis pendidikan nasional itu? Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama. Yang pertama jalur formal, kedua non-formal, dan ketiga adalah informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang. Yang pertama jenjang usia dini, yang kedua sekolah dasar, yang ketiga sekolah menengah, dan yang keempat adalah perguruan tinggi. Menurut pendapat saudari, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan pendidikan di Indonesia?
Cara kita menyelesaikan pendidikan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama yaitu membuat program wajib belajar. Yang kedua mengadakan pelatihan terhadap guru-guru agar memiliki kompetensi mengajar yang berkualitas. Dan yang terakhir menerapkan kebiasaan gemar membaca di seluruh wilayah Indonesia. Apa saja sarana penunjang sistem pendidikan nasional? Beberapa sarana penunjang dalam sistem pendidikan yaitu kurikulum, tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, dan pengelolaan. Menurut saudari, apa tujuan pendidikan pada sebuah negara? Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban bangsa. Terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Menurut saudari, sejak kapan kita dinamakan berwibawa? Kita dinyatakan berwibawa itu berwibawa sejak lahir dan berwibawa batin. Bagaimana cara menumbuhkan kewibawaan seseorang itu? Cara menumbuhkan kewibawaan seseorang itu ada 4. Yang pertama, belajar bahasa tubuh orang yang berwibawa. Kedua, berpikir positif. Ketiga, pandai menjaga sifat. Yang keempat, tetap tenang dalam situasi kritis. Mengapa pendidik harus dewasa dan berwibawa? Agar peserta didik memiliki sikap yang tunduk dan patuh secara sukarela dan ikhlas terhadap segala perintah. Dan apa wibawa di dalam pendidikan itu? Sikap yang memperlihatkan kemampuan untuk memengaruhi orang lain. Fungsi kewibawaan dalam pendidikan itu seperti apa, saudara? Kewibawaan dalam pendidikan merupakan syarat mutlak dalam dunia pendidikan. Artinya, jika tidak ada kewibawaan, maka pendidikan itu tidak mungkin terjadi. Baiklah, terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Menurut saudara, pengertian dari perspektif itu apa? Perspektif itu suatu konsep yang dilihat dari sudut proses bahwa pendidikan adalah proses dalam rangka memengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya. Dan menurut saudara, apa saja unsur-unsur dalam pendidikan? Unsur-unsur dalam pendidikan ada 6. Yang pertama, subjek yang dibimbing. Yang kedua, orang yang membimbing. Yang ketiga, interaksi antar peserta didik dengan pendidik. Yang keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah cara yang digunakan dalam membimbing. Menurut saudara, apa itu humanisasi? Humanisasi itu yaitu memanusiakan manusia. Menurut saudara, ada 4 standar pendidikan. Apa saja? Yang pertama yaitu standar kompetisi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar pendidik. Dan menurut saudara, mutu pendidikan itu seperti apa? Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dengan menjawab tujuan pendidikan. Terima kasih kepada saudara-saudara telah menjawab pertanyaan dari saya. Di era sekarang, kita sudah tidak asing dengan globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi menurut Anda? Globalisasi adalah suatu proses dengan mana kejadian, keputusan dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi suatu konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh. Bisakah Anda sebutkan apa saja ciri era globalisasi? Ciri era globalisasi itu ada 2. Yang pertama, dalam bidang ekonomi ditandai dengan adanya pasar bebas yang menuntut kemampuan kreasi yang menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Dan yang kedua, dalam bidang politik ditandai dengan berkembangnya nilai demokrasi dalam masyarakat yang demokratis. Di era globalisasi ini, ada yang namanya pendidikan global. Menurut saudari, apa itu pendidikan global? Pendidikan global itu ya seperti upaya sistematis untuk membentuk wawasan diri dan perspektif mahasiswa dan perspektif siswa. Karena melalui pendidikan global, siswa dibekali materi secara utuh dan menyeluruh berkaitan dengan masalah global. Apa guna pendidikan global tersebut? Pendidikan global mempersiapkan siswa untuk memahami dan mengatasi adanya ketergantungan global dan keberagaman budaya yang mencakup hubungan, kejadian, dan kekuatan yang tidak dapat diisikan ke dalam batas-batas negara dan budaya. Baik, ada beberapa isu global. Bisakah Anda sebutkan apa saja itu? Penduduk, keluarga berencana, pembangunan, hak asasi manusia, migrasi, lingkungan, dan sumber daya. Baik, terima kasih kepada saudari-saudari telah menjawab pertanyaan dari saya.
Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan? Menurut saya, sistem pendidikan adalah himpunan gagasan atau prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertautan dan bergabung sehingga menjadi satu keseluruhan. Sistem pendidikan itu apa saja? Sistem pendidikan terdiri dari jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Apa saja sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia? Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur, yaitu jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informasi. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Sistem pendidikan itu ada berapa? Secara umum ada 3 jenjang sistem pendidikan. Yang pertama yaitu SD atau sekolah dasar, yang kedua SMP atau sekolah menengah pertama, yang ketiga yaitu pendidikan tinggi SMA atau kuliah. Menurut saudari, sistem pendidikan yang ideal itu seperti apa? Pendidikan yang ideal itu adalah memiliki blend antara intelektual, emosional, dan spiritual. Jika diperlebar, maka bukan hanya berfokus kepada yang dididik atau siswa saja, melainkan contoh baik yang terlebih dahulu dipupuk kepada siapa yang mendidik ataupun guru. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya.